Luxembourg. Salam teman-teman, saya Denny Taopan. Hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana proses perkembangan otak manusia. Ini adalah gambar dari otak manusia. Otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia seperti kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Namun, tahukah kamu seperti apa tahapan perkembangan otak manusia? Yuk, mari kita simak informasinya melalui penjelasan berikut. Jadi, otak kita mulai terbentuk sejak berada dalam kandungan, tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat itu, embrio mulai menutup menjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan tabung saraf. Nah, pada bagian depan tabung saraf kemudian berkembang menjadi otak, sedangkan sisanya berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Di ujung depan tabung saraf ada 3 area otak utama, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Pada minggu ke-7, ketiga area ini membelah lagi menjadi bagian-bagian lain dari struktur otak. Otak manusia terus berkembang seiring usia kehamilan. Pada usia kehamilan 3 bulan, ukuran otak telah semakin besar dengan pertumbuhan otak bagian depan sangat cepat sehingga membuat bagian otak lainnya menjadi lebih kecil. Selanjutnya pada usia 6 bulan, korteks serebral mulai menutupi sebagian besar struktur otak dan mulai memisahkan diri menjadi lobus-lobus hingga akhirnya pada usia kehamilan 9 bulan otak janin sudah terbentuk sebagaimana otak manusia pada umumnya. Bersamaan dengan terbentuknya anatomi otak, sel-sel saraf neuron di otak juga mulai terbentuk. Setiap neuron akan terhubung dengan neuron lainnya untuk membentuk sistem saraf dengan rangkaian surat yang disebut dengan dendrit dan akson. Rata-rata pertumbuhan sel saraf selama masih dalam kandungan yaitu sekitar 2.500 sel saraf per minggu. Dengan kecepatan tersebut, bayi yang baru lahir umumnya telah memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau hampir seluruh neuron yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Hal ini yang membuat ukuran otak bayi baru lahir telah mencapai sekitar 60% dari ukuran rata-rata otak orang dewasa. Di sisi lain, otak bayi baru lahir mengandung sedikit myelin, yaitu zat lemak yang menutupi sel saraf dan diperlukan untuk mengirim impuls listrik. Inilah yang menyebabkan proses informasi dalam otak bayi jauh lebih lambat daripada orang dewasa. Meski begitu, proses pembentukan myelin otak ini harus berkembang. Memasuki usia 3 tahun, otak anak semakin besar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Sinaps adalah hubungan antar sel saraf yang mungkin informasi mengalir di antara keduanya. Namun seiring dengan tumbuh kembang anak, otak mulai mencegah sinaps yang dianggap tidak penting sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Pada usia ini, ukuran otak anak sudah sepenuhnya menyamai orang dewasa. Bukan cuma itu, setiap pengalaman yang dirasakan anak juga akan membentuk sinaps. Itu kenapa perkembangan otak anak akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Pada masa ini, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa. Meski belum sepenuhnya matang, myelin yang sudah dihasilkan sejak bayi dilahirkan juga memiliki rangkaian yang lebih kompleks di masa ini.
Bagian depan otak, yaitu korteks prefrontal, juga mulai berkembang sekarang. Korteks prefrontal berperan dalam fungsi kognitif, termasuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Di sisi lain, karena korteks prefrontal masih berkembang, remaja mungkin mengandalkan bagian otak bernama amigdala untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Amigdala itu sendiri terkait dengan emosi, agresi, dan perilaku naluriah. Inilah yang menyebabkan remaja sering disebut labil dan bisa salah dalam mengambil keputusan. Memasuki usia 20 tahun, perkembangan korteks prefrontal sudah selesai. Itu sebabnya seorang dinilai dapat membuat keputusan dan bertindak dengan lebih cepat pada usia ini. Bukan cuma itu, Brain Facts menyebutkan bahwa kecerdasan juga mencapai puncaknya pada masa dewasa awal hingga pertengahan, yaitu sekitar usia 25 hingga 60 tahun. Meski demikian, perkembangan otak manusia akan berhenti dan mulai menurun secara perlahan pada masa dewasa ini. Volume sel saraf diketahui mulai menurun saat masa dewasa yang berpengaruh pada kemampuan kognitif manusia. Bukan cuma volume, kemampuan komunikasi antar sel saraf pun menjadi tidak seefektif sebelumnya, sehingga banyak orang dewasa yang sulit untuk fokus dan mempelajari banyak hal baru. Di samping itu, risiko penyakit sel saraf dan kondisi medis lainnya juga meningkat seiring pertumbuhan usia yang juga bisa mempengaruhi fungsi otak orang dewasa. Saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan jadi lebih mudah lupa. Ini terjadi karena punaan secara alami telah mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematian sel-sel saraf dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan risiko berbagai penyakit terkait otak akan terus meningkat. Salah satu penyakit otak yang sering dikaitkan dengan pertumbuhan manusia adalah demensia, termasuk penyakit Alzheimer. Meski begitu, penyakit Alzheimer masih mungkin dicegah. Anda bisa rutin berolahraga, makan makanan yang sehat untuk otak, serta berhenti merokok dan minum alkohol. Pastikan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat guna mengoptimalkan perkembangan dan kerja otak ya. Sekian dan terima kasih. Salam.